Kami lanjutkan kembali dialog. Pak Sambodo, bisa dijelaskan lebih merinci Pak mengenai checkpoint yang Pak Sambodo maksud tadi? Iya, checkpoint ini kan sudah kita bangun di 20 titik, baik di perbatasan masuk wilayah DKI Jakarta, seperti misalnya di Jalan Ciputat Raya, di Kalideres, kemudian di Caman, Kalimalang, dan beberapa tempat lainnya, termasuk juga di dalam kota Jakarta itu sendiri. Nanti kita akan pasang misalnya di Bundaran Senayan, di HI, dan sebagainya. Nah tentu kita akan melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan yang melewati checkpoint tersebut. Bayangannya mungkin seperti pada saat dulu ada pemeriksaan 3-in-1. Kita akan periksa, mungkin kalau kacanya gelap kita akan minta dia untuk membuka kaca. Kemudian juga kalau ada angkutan umum kita akan lihat, kita akan hitung berapa jumlahnya dan sebagainya. Nah ini tentu ini sifatnya adalah sebagai sebagai efek deterrence kepada masyarakat. Tetapi sebetulnya yang lebih penting itu adalah kesadaran masyarakat sendiri untuk menjaga physical distancing. Karena maksud daripada pembatasan jumlah penumpang dalam kendaraan ini kan sebetulnya bagian dari kita untuk menerapkan physical distancing dalam rangka memutus rantai penyebaran virus ini gitu. Jadi saya sendiri lebih berharap kepada tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri untuk mematuhi aturan-aturan dalam PSBB tersebut. Demikian. Pak Sambodo, kalau nanti setelah prosedur pengawasan itu dilakukan di 20 checkpoint dan didapati ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, lalu apa Pak sanksi yang akan dikenakan? Ya, untuk tahap-tahap awal ini memang kami sengaja carikan titik-titik di mana ada tempat untuk memutarkan mereka kembali ke arah semula keluar dari Jakarta. Artinya ketika nanti dia menemui checkpoint, kemudian dilihat ternyata tidak sesuai dengan PSBB, tahap awal ini nanti kendaraan tersebut akan kita balikan. Dia hanya bisa masuk ke Jakarta kalau memang sudah memenuhi kaidah-kaidah aturan-aturan di dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang pelaksanaan PSBB ini. Dan kita juga masih menunggu apakah memang di dalam peraturan gubernur tersebut nanti ada sanksinya. Nah, sanksi itu nanti akan kita terapkan. Pak Sambodo, bentuk ketidaksesuaian ini seperti apa, Pak? Iya. Ketidaksesuaian misalnya ada pembatasan jumlah penumpang. Misalnya angkot yang isi 10 kemudian hanya bisa diisi oleh 5, ternyata isinya lebih dari 5, ada 7 orang. Nah tentu di tahap awal si kendaraan ini akan kita putar balikan dulu keluar dari Jakarta gitu. Kalau berkaitan dengan pemeriksaan karena fisik, ini kan pelanggaran terhadap ini, maksudnya pemeriksaan fisik dari suhu tubuh, kemudian kondisi kesehatan dari penumpang maupun pengemudi yang melintas, Pak. Oh itu mungkin bukan bagian dari tugas checkpoint ya. Kami hanya melihat pembatasan moda transportasinya seperti apa. Gitu. Tentu nanti ketika kendaraan itu berhenti menuju tempat tujuannya, nah di tempat tujuan itu apakah dia mau ke mall, ke kantor, ke toko, nah tentu di tempat-tempat itu akan ada pemeriksaan suhu, hand sanitizer dan sebagainya. Kalau kami checkpoint itu tentu hanya mengawasi berapa jumlah penumpang di dalam kendaraan tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan peraturan gubernur yang nanti akan kita yang katanya sudah keluar malam ini. Pak Sambodo, mungkin bisa diinformasikan Pak sekali lagi kepada masyarakat supaya jelas sehingga nanti bisa sama-sama melaksanakan PSBB untuk jenis-jenis kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 dan juga jumlah penumpang yang diperbolehkan Pak di dalamnya. Kami belum bisa memberitahukan itu karena memang peraturan gubernur kami belum terima salinannya, Mbak. Daripada nanti saya salah, kita berandai-andai, mending nanti kita tunggu saja dulu peraturan gubernurnya yang katanya sudah keluar malam ini, nanti kita pelajari bersama. Tentu kalau memang keluar malam ini jam berapapun pasti kita akan sosialisasikan kepada masyarakat melalui media-media yang ada. Baik, Pak Sambodo, kita ke Pak Zeki. Pak Zeki, seperti apa Pak ke depan sinergi antara TNI Polri dalam penerapan PSBB ini, Pak? Tentunya kami seluruh unsur TNI, Polri ini sudah di bawah kendali dari Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
yaitu Bapak Gubernur DKI Jakarta. Nah, kami sebagai staf di sana akan menggerakkan dukungan-dukungan seberapapun yang dibutuhkan untuk kesuksesan program status PSBB ini. Seperti hari ini kita sudah memulai untuk pendorongan sembako, paket sembako di Kelurahan Penjaringan. 10.000 paket sudah kita distribusi sampai malam ini. Besok juga akan didistribusi 10.000 paket lagi. Termasuk sorenya akan distribusi di Kramat Jati. Tentunya kami mengharap masyarakat meyakinkan bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan memperhatikan masyarakat yang membutuhkan akibat melemahnya ekonomi kita. Baik. Pak Jeki, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, nanti pemberian bantuannya bisa berjalan lancar, informasi terakhir itu. Terima kasih Pak Aster Kasdam Jaya, Bapak Kolonel Infantri Jeki Aristanto, dan juga Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo sudah berbagi informasi dan juga bergabung bersama kami di Kabar Petang.